Marilah Romo, Suster, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, kita awali pertemuan APP ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur halaman 480. Mari kita merenungkan. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas limpah berkat kerahiman-Mu yang akan kami renungkan dan rayakan selama masa Prapaskah ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar selama menjalani retret agung masa Prapaskah ini, kami sungguh menyadari kerapuhan dan dosa-dosa kami, dan membangun niat yang tulus untuk bertobat dan mengusahakan kebajikan serta keutamaan hidup sebagai para pendosa yang telah Engkau tebus. Demi Yesus Kristus Putramu yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Bacaan diambil dari kitab Yoel. Pada waktu itu, Tuhan berfirman, "Tetapi sekarang juga berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion. Adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua. Kumpulkanlah pengantin perempuan dan kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, "Sayangilah, ya Tuhan, umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, 'Di mana Allah mereka?' Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah." Shalom sahabat muda STPK dimanapun Anda berada pada saat ini. Tidak terasa di tahun yang baru, di tahun 2022 ini, kita sudah memasuki masa puasa, masa retret agung di mana kita tunduk untuk berefleksi, membenahi diri, dan mendekatkan diri pada Sang Kalik Cinta. Teman-teman sekalian, mengawali renungan pada hari ini saya akan membagikan suatu cerita yang mungkin teman-teman sudah pernah mendengar dari sumber lain.
Nah, ceritanya seperti ini. Pada suatu hari, Raja Iblis yang bernama Lucifer mengumpulkan 3 anak buah kesayangannya. Nah, 3 anak buah ini dia pilih dari ribuan iblis yang lain, dan 3 orang ini dianggap sangat cakap atau sangat pandai sehingga mereka berhak diutus ke dunia untuk menjatuhkan manusia. Untuk apa iblis-iblis ini dipanggil? Nah, kita simak bersama ceritanya. Raja Iblis berkata kepada iblis yang pertama, "Apa yang akan kau lakukan untuk membelokkan manusia dari Allah agar manusia itu mengikuti jalan kita?" Iblis yang pertama dengan penuh kepercayaan diri berkata, "Saya akan mengatakan seperti ini kepada manusia. Kalau engkau meninggalkan Tuhan Allah, maka semua bentuk penderitaan di bumi ini akan hilang." Kemudian si Lucifer ini berpikir keras. Jawabanmu itu lucu, sebab sampai dunia ini berakhir pun penderitaan itu tetap ada. Jadi manusia itu tidak mungkin akan percaya padamu. Lalu iblis yang pertama ini tereliminasi. Dia tidak layak diutus ke dunia untuk menjebak manusia. Kemudian datanglah iblis yang kedua. Pertanyaan yang sama diajukan oleh Lucifer kepada iblis yang kedua ini. Lalu iblis yang kedua menjawab, "Saya akan mengatakan seperti ini kepada manusia." Jawabannya hampir mirip dengan iblis pertama. Iblis kedua mengatakan, "Jika engkau mempercayakan saya untuk menjatuhkan manusia, saya akan mengatakan padanya bahwa ketika engkau menyembah iblis atau mengikuti jalanku, bahwa seluruh kenikmatan dunia ini akan kau peroleh. Kau akan mengalami umur panjang, dilimpahi kekayaan, dan segala yang baik." Jawaban ini cukup menggoda sang Lucifer, tapi dia berpikir bahwa manusia di dunia ini meskipun memiliki segala yang dia inginkan, tetapi mereka tetap saja tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki. Artinya kendati pun dijanjikan banyak kenikmatan, manusia ini mungkin tidak akan mempercayai iblis dan tetap kepada Tuhannya. Kemudian datanglah iblis yang ketiga. Sang Lucifer bertanya menggunakan pertanyaan yang sama dengan Lucifer pertama dan kedua. Lalu jawaban iblis yang ketiga ini cukup cerdas. Dia mengatakan seperti ini, "Ketika Tuhan mempercayakan saya untuk menjatuhkan manusia, saya akan mengatakan, teruslah menunda untuk bertobat atau berbuat dosalah sebanyak-banyaknya karena besok masih ada waktu." Nah, teman-teman, iblis yang ketiga ini lolos ujian. Mengapa? Karena sang Lucifer berpikir, ya benar sekali, semua manusia akan selalu berpikir seperti itu, bahwa masih ada hari esok dan ia akan selalu menunda untuk berbuat baik. Oke teman-teman, ceritanya sampai di situ selesai. Teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita diteguhkan oleh firman Tuhan dari kitab Yoel bab 2 ayat 12 sampai dengan 17. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan arti pertobatan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau men-sharingkan kepada teman-teman 3 hal penting. Apa sih sebenarnya arti pertobatan itu? Nah, dalam kitab Yoel di awal tadi dia mengatakan, "Saya mau sekarang engkau berbalik kepada saya." Tuhan mengatakan seperti itu. Sekarang artinya sesegera mungkin. Pertama, bahwa teman-teman, pertobatan itu menyangkut tindakan segera. Artinya kalau kita berbuat dosa, tidak perlu menunda untuk bertobat. Lakukan segera, sebab semakin lama kita menumpuk dosa kita dan tidak ingin bertobat, relasi kita dengan Allah semakin jauh, semakin renggang. Dan ketika kita selalu menunda untuk bertobat, kesempatan kita untuk berbalik pada Allah dan berbuat dosa lagi itu
menjadi sangat tipis kalau mau berbalik kepada Allah. Sedangkan kalau mau berbuat dosa lagi peluangnya sangat besar. Karena apa? Karena di saat kita jauh dari Allah, di saat kita terus ada dalam dosa kita, iblis sesungguhnya sedang menguasai kita. Jadi itulah mengapa saya mengatakan bahwa sebenarnya pertobatan itu adalah tindakan segera, tidak bisa ditunda. Semakin lama ditunda, semakin kita kehilangan rahmat Allah, semakin kehilangan rahmat Allah, semakin dalam kita jatuh ke dalam lubang dosa. Kemudian yang kedua, pertobatan itu menyangkut harmonisasi atau keselarasan antara yang lahir dan batin. Saya mau bertanya kepada teman-teman sekalian, mungkin di antara kita pada saat ini ada yang melakukan kewajiban keagamaan dengan pantang atau puasa. Oke, itu suatu hal yang sangat luar biasa, sangat bagus. Tapi pertanyaannya, apakah hal-hal lahiriah yang kita lakukan itu pantang, berpuasa, selaras dengan hati kita? Kalau misalnya saya berpuasa setiap hari Rabu dan hari Jumat, mengurangi porsi makan saya, tetapi kepada sesama saya menyimpan kebencian, menyimpan dendam, saya rasa itu adalah sebuah pengorbanan yang mubazir, tidak ada gunanya. Jadi Tuhan Allah mengajak kita dalam kitab Yoel untuk mengharmonisasi atau membalance, menyeimbangkan antara yang lahir dan yang batin. Kalau yang lahir berjalan mulus, harusnya yang batin juga berjalan beriringan. Jadi jangan sampai kita menjadi seperti orang Farisi atau malah menjadi seperti setan. Mungkin teman-teman ingat bacaan pada Rabu Abu lalu, iblis itu sangat pandai kitab suci. Tapi bagaimana dia menggunakan ayat kitab suci itu? Dia menggunakannya untuk menggoda Tuhan, mencobai Tuhan. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai laku tapak kita, lalu pengetahuan kita dalam memahami kitab suci malah mau menjatuhkan orang lain, malah mau mencobai orang lain dan melukai hati Tuhan. Kemudian yang ketiga, sebenarnya arti pertobatan itu apa, teman-teman sekalian? Nah, pertobatan itu menjadi ungkapan iman dan kepercayaan kita akan Allah yang Maha Rahim. Mengapa saya mengatakan demikian? Dalam kitab Yoel tadi Tuhan mengatakan, siapa tahu Tuhan Allah mau mengasihi kamu. Dan dia juga mengatakan bahwa sebab Allah itu Maha Pengasih dan menyesal akan hukuman yang diberikannya. Nah, teman-teman, kalau kita tidak bertobat dari dosa-dosa kita, itu sama saja berarti kita tidak punya iman akan Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Pengampun. Kalau kita terus menunda untuk bertobat, menunda untuk melakukan hal-hal baik, bangkit dari dosa-dosa kita, artinya bahwa kita tidak percaya kalau Tuhan itu mampu mengampuni kita. Dan hal yang ketiga ini saya rasa akan sangat melukai hati Tuhan. Baik, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih banyak sudah mendengarkan khotbah ya, renungan singkat yang saya sampaikan. Semoga ketiga hal ini bisa kita ingat, bahwa sejatinya pertobatan itu adalah menyangkut tindakan segera, tidak ditunda. Kemudian menyangkut harmonisasi antara kata atau yang ada di lahiriah serta batinia. Dan yang ketiga, pertobatan itu merupakan ungkapan iman kita akan Allah yang Maha Rahim. Semoga Tuhan menyertai kita. Selamat menjalankan retret agung, selamat berpantang dan berpuasa. Shalom. Tutup dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas misteri sengsara dan wafat putramu yang mendapatkan kami kembali sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur atas masa prapaskah ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar dapat mensyukuri rahmat baptisan kami masing-masing, dan dengan tekun dan setia membina pertobatan di hadapan-Mu. Bantulah kami untuk menyesali segala kerakuan dosa,
dan dalam syukur atas limpahan kerahiman-Mu. Kami bangkit untuk membina keutamaan hidup sebagai para pendosa yang telah Engkau tebus. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Puji syukur halaman 487, Golgota tempat Tuhanku disalib.